Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Firdaus dari Farmasi 3A, mencoba menerangkan hasil review jurnal perbandingan metode granulasi basa dan kempa langsung terhadap sifat fisik dan waktu hancur orally disintegrating tablet atau ODTS piroxicam. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode pembuatan ODTS piroxicam yang menghasilkan sifat fisik tablet dan waktu hancur yang paling baik. Sediaan orally disintegrating tablet atau ODTS muncul dari keinginan untuk mempermudah pasien dalam meminum obat. Tablet ODTS, salah satu obat yang dapat diformulasi dalam bentuk sediaan ODTS adalah piroxicam. Piroxicam merupakan obat antiinflamasi non-steroid yang digunakan dalam terapi simptomatik pada rheumatoid arthritis, osteoartritis, ankylosing spondylitis, gangguan muskuloskeletal akut, dan gout akut. ODTS dapat diformulasi dengan berbagai metode, diantaranya kempa langsung dan granulasi basah. Kedua metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan dalam pembuatan tablet kompresi. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk membandingkan metode pembuatan tablet ODTS menggunakan metode granulasi basah dan kempa langsung sehingga akan diperoleh tablet ODTS dengan sifat fisik dan disolusi yang baik. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu timbangan analitik, spatel, kertas perkamen, mortir, stemper, pignometer, jangka sorong, corong kerucut, silinder, stopwatch, kertas grafik, pipet tetes, labu ukur, gelas ukur, batang pengaduk, pipet ukur, cawan Petri, pipet volume, dissolution tester, tapeometer, mesin tablet single punch, reliability tester, Stokes Monsanto disintegration tester, spektrofotometer UV. Bahan yang digunakan yaitu piroxicam sebagai zat aktif sebanyak 20 mg, primilose sebagai super disintegran sebanyak 5%, PPK30 sebagai pengikat sebanyak 1%, magnesium stearat sebagai pelincir 1%, mannitol sebagai pemanis 10%, mikrokristalin selulosa atau kompresel sebagai pengisi ad sampai 175 mg. Pembuatan massa cetak metode granulasi basah. Bahan-bahan fase dalam granulasi basah yaitu piroxicam, kompresel, dan PPK30 dicampur hingga homogen. Kemudian ditambahkan etanol 96% sedikit demi sedikit hingga diperoleh massa yang dapat dikepal. Massa ini kemudian diayak dengan ayakan mesh 14 untuk membentuk granul. Granul yang diperoleh kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 600 derajat Celcius selama 2 jam. Granul kering kemudian diayak lagi dengan ayakan mesh 16. Timbang granul yang diperoleh dan lakukan evaluasi granul. Selanjutnya ditambahkan fase luar yaitu mannitol, primilose, dan magnesium stearat, lalu dicampur hingga homogen sampai terbentuk massa siap kempa. Lalu dikempa menggunakan mesin tablet single punch dengan bobot 175 mg. Pembuatan massa cetak metode kempa langsung, piroxicam, kompresel, mannitol, primilose, PPK30, dan magnesium stearat dicampur sampai homogen. Campuran serbuk yang telah homogen dievaluasi kemudian dikempa menggunakan mesin tablet single punch dengan bobot 175 mg. Evaluasi granul dan massa cetak. Evaluasi granul dan massa cetak yang dilakukan meliputi bobot jenis benar menggunakan pignometer, bobot jenis nyata dan bobot jenis manfaat menggunakan tapeometer, kompresibilitas, faktor Hausner, porositas, pengukuran sifat air dan sudut diam menggunakan corong alir, penentuan sudut angkat menggunakan silinder, dan uji kadar air menggunakan alat moisture balance. Granul dan massa cetak yang telah dievaluasi kemudian dicetak menjadi tablet menggunakan mesin tablet single punch dengan bobot 175 mg dengan jumlah 200 tablet tiap formula. Uji ini memakai perangkat yang sederhana yaitu cawan Petri,
Cara ujinya yaitu 10 mili. Larutan dapat fosfat dengan pH 6,8 dimasukkan ke dalam cawan Petri berukuran 10 cm. Kemudian dimasukkan tablet yang diuji. Dihitung waktu dari awal tablet dimasukkan ke dalam cawan Petri sampai tablet menjadi massa lunak, kemudian dicatat waktunya sebagai waktu disintegrasi. Penetapan kadar ODTS piroxicam. Ditimbang 20 tablet kemudian diserbukan. Ditimbang seksama sejumlah serbuk setara dengan 50 mg. Dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Serbuk dilarutkan dengan 10 ml metanol, dikocok dengan menggunakan alat ultrasonic cleaning instrument selama 30 menit dan dicukupkan dengan HCl dengan pH 1,2 sampai tanda batas 100 ml. Kemudian dari larutan tersebut dipipet 0,6 ml dimasukkan dalam labu ukur 50 ml dan dicukupkan dengan HCl pH 1,2 sampai tanda batas. Diamati serapannya dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang maksimum dan kadarnya dihitung dari persamaan kurva kalibrasi piroxicam. Uji disolusi ODTS piroxicam. Uji disolusi dilakukan dengan menggunakan alat dissolution tester tipe 2. Cuplikan diambil pada menit ke-5, 10, 30, 45, 60, dan 90 masing-masing sebanyak 10 mili. Kemudian diukur absorbansinya pada spektrofotometer UV pada panjang gelombang maksimum piroxicam dalam medium disolusi. Hasil absorbansi yang diperoleh dimasukkan dalam persamaan regresi linier untuk memperoleh nilai persen terdisolusi piroxicam. Evaluasi massa cetak. Berdasarkan hasil evaluasi massa cetak diperoleh sifat alir yang baik dengan metode granulasi basah dan sifat alir yang cukup baik pada massa cetak kempa langsung. Hasil ini dapat dilihat dari parameter nilai kompresibilitas pada faktor Hausner dan sudut istirahat atau sudut angka. Hal ini membuktikan bahwa sifat alir serbuk dapat diperbaiki dengan metode granulasi basah. Sifat alir akan sangat berpengaruh pada daya alir massa cetak ke ruang pengisian pada proses pengempaan. Sifat alir massa cetak yang kurang baik akan menyebabkan variasi bobot dan ketebalan tablet sehingga juga akan mempengaruhi kandungan zat aktif dalam tablet. Hasil evaluasi massa cetak tablet ODTS piroxicam. Bobot jenis granulasi basah 1,102, kempa langsung 1,233, bobot jenis nyata granulasi basah 0,465, kempa langsung 0,447, bobot jenis mampat granulasi basah 0,576, kempa langsung 0,566, faktor Hausner granulasi basah 0,238, kempa langsung 0,266, kompresibilitas granulasi basah 19,27, kempa langsung 21,02, porositas granulasi basah 57,81, kempa langsung 63,78, sudut diam atau sudut angka granulasi basah 27,67, kempa langsung 39,23, kadar air pada granulasi basah 4,7, kempa langsung 4,91. Evaluasi tablet. Evaluasi keseragaman bobot dilakukan untuk melihat apakah tablet yang dihasilkan memiliki keseragaman bobot atau tidak. Persen penyimpangan bobot tertinggi untuk metode kempa langsung sebesar 0,46% dan untuk metode granulasi basah sebesar 0,40%. Dari hasil yang didapat, kedua metode telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Farmakope Indonesia, yaitu tidak ada bobot tablet yang menyimpang lebih dari 7,5% dan 15%. Syarat kekerasan ODTS adalah 0,1 sampai 3. Pada metode kempa langsung memiliki rata-rata kekerasan yaitu 2,4 kg per cm. Sedangkan pada metode granulasi basah memiliki rata-rata kekerasan lebih tinggi yaitu 2,7 kg per cm. Hal ini dapat terjadi karena tablet yang dibuat dengan metode granulasi basah dikempa dalam
bentuk granul dan memiliki sifat kompresibilitas lebih baik sehingga mempengaruhi kekerasannya. Hasil uji waktu pembahasan. Hasil uji waktu pembahasan pada metode kempal langsung selama 15,76 detik dan metode granulasi basah selama 20,16 detik. Dari hasil yang didapat, tablet yang dibuat dengan metode granulasi basah mempunyai waktu pembasahan yang lebih lambat karena dipengaruhi oleh kekerasan tablet. Hasil rasio penyerapan air tablet di kempal langsung 53,09% dan tablet granulasi basah 48,05%. Hasil evaluasi tablet ODTS piroxicam. Evaluasi keseragaman bobot yaitu bobot rata-rata granulasi basah 0,1743, kempal langsung 0,1742, persen penyimpangan tertinggi pada granulasi basah 0,40, kempal langsung 0,48. Evaluasi keseragaman ukuran itu diameter rata 0,71 dan kempal langsung 0,71. Tebal rata-rata pada granulasi dan kempal langsung yaitu 0,41. Evaluasi kekerasan 2,7 pada metode granulasi basah, pada kempal langsung 2,4. Variabilitas pada granulasi basah 0,72, kempal langsung 0,284. Fleksibilitas granulasi basah 0,144, kempal langsung 0,201. Waktu hancur granulasi basah 58,30, kempal langsung 55,51. Waktu pembasahan granulasi basah 20,16, kempal langsung 15,76. Rasio penyerapan air granulasi basah 48,05, kempal langsung 53,09. Penetapan kadar granulasi basah 100,05, kempal langsung 99,96. Disolusi menit ke-45 granulasi basah 80,24, kempal langsung 88,45. Uji disolusi tablet. Uji disolusi dilakukan dengan menggunakan alat dissolution tester tipe 2. Dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa ODTS piroxicam telah memenuhi persyaratan, yaitu pada menit ke-45 pada kedua formula tidak kurang dari 75% zat yang terlarut. Pengujian disolusi ini sejalan dengan waktu hancur, di mana semakin cepat waktu hancur tablet, maka laju disolusi tablet juga akan meningkat. Perbedaan persenter disolusi pada kedua formula ini disebabkan karena perbedaan waktu pembasahan dan waktu hancur tablet antar kedua formula, di mana formula kempal langsung merupakan formula dengan waktu pembasahan yang lebih cepat, sehingga dengan lebih cepatnya tablet terbasahi maka tablet akan lebih cepat hancur dan kadar zat terdisolusinya di dalam medium juga semakin tinggi. Hasil dari uji disolusi ODTS piroxicam. Waktunya 5, 10, 30, 45, 60 sampai 90 menit. Presentasi zat terdisolusi pada metode kempal langsung dan granulasi basah. Pada waktu 5 menit kempal langsung hasilnya 72,56, granulasi basah 68,20. Pada 10 menit 83. Pada 10 menit kempal langsung 83,1, granulasi basah 75,53. Pada waktu 30 menit kempal langsung 86,45, granulasi basah 78,43. Pada waktu 45 menit kempal langsung 88,45, granulasi basah 80,24. Pada waktu 60 menit kempal langsung 90,14, granulasi basah 81,88. Pada waktu 90 menit kempal langsung 92,28, granulasi basah 83,62. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.